mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah Jalla Jalaluh, dialah kekasih pelindung orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan kita jemaah dari kegelapan menuju cahaya. Kita dulu nggak tahu apa-apa. Kita tidak paham dengan kebenaran. Kita tidak memahami yang namanya tauhid itu apa. Dan atas berkat rahmat Allah Azza wa Jalla, kita jadi paham. Adapun orang-orang kafir, maka dulunya mereka berada di atas cahaya. Cahaya fitrah. Karena fitrah manusia semuanya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sampai orang-orang kafir kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka nggak akan bisa menjawab kecuali Allah yang menciptakan. Karena berhala-berhala mereka nggak pernah menciptakan itu. Sampai manusia-manusia yang mengaku Tuhan pun dia nggak akan bisa memungkiri fitrah dia bahwa dia tidak menciptakan langit dan bumi. Makanya setelah Allah menceritakan tentang rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman, Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, cahaya tauhid. Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berjumpa dengan orang-orang yang berada di dalam kegelapan, tapi dia nggak sadar. Dia itu sedang dalam kegelapan. Ngomongnya ngawur. Silahkan dibaca di lanjutan ayat tadi. Al-Baqarah, Ustaz. Nah, lanjut 258 langsung. 257 tadi, 258 langsung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kerajaan, kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Zalim ini zulumat. Zalim ini mewariskan kegelapan. Ada raja, karena dia berkuasa, dan biasa. Tatkala manusia Allah berikan harta. Allah berikan kelebihan jabatan. Allah berikan kekuasaan. Dia lupa bahwa dirinya tercipta dari tanah. Dia lupa bahwa dia keluar dari perut bundanya tak dapat membalik tubuhnya sendiri. Dia lupa dia lahir tak dapat berbicara. Ketika dikasih mulai sombong. Nih berdebat sama Nabi Ibrahim. Nabi bertanya, Tuhanmu itu siapa? Kata Nabi Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Robku, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Raja ini mengatakan, oh, ana uhyi wa umiit. Aku juga bisa kalau sekadar menghidupkan dan mematikan. Disebutkan dalam beberapa tafsir bahwasanya sang raja menghadirkan dua orang.
Yang dua orang ini sudah jatuh vonis, keputusan, dua-duanya dibunuh. Karena kesalahan dia. Yang satu dibunuh, yang satu dimaafkan sama rajanya. Ini aku menghidupkan dan mematikan. Aku hidupkan fulan dan aku mematikan fulan. Nabi Ibrahim nggak banyak mengomentari ucapan nih orang. Namanya orang dalam kegelapan. Ya udah. Nyeleneh ngomongnya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, oh engkau mengaku Tuhan. Ya udahlah. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Engkau tahu. Allah yang menerbitkan matahari dari timur, bukan engkau. Enggak. Allah yang menerbitkan. Seluruh orang di muka bumi ini merasakan teriknya mentari. Tidak ada satupun di antara mereka yang mampu menerbitkannya. Engkau mengaku Tuhan. Fa'ti biha minal maghrib. Udah. Terbitkan matahari dari barat. Subhanallah. Kita lihat bagaimana cahaya tauhid. Keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Cahaya itu tatkala datang di kegelapan, maka kegelapan itu menyingkir. Ahibati fillah. Kalau bicara lawan dari tauhid, kita bicara keutamaan tauhid. Cahaya tauhid. Tapi kita harus tahu, apa sih lawan tauhid? Syirik. Yang mungkin sebagian orang ya memandang kesyirikan itu remeh. Dia mengatakan, aku punya teman baik banget dia. Baik banget orangnya. Tapi sayangnya dia itu mengatakan Tuhan itu punya anak. Apanya yang baik? Tuhan punya anak, kata dia. Iya. Di sini kezaliman dia. Makanya Allah berfirman di surat Luqman ayat 13. Bagaimana nih orang dikatakan baik tatkala dia menyamakan Allah dengan manusia. Bagaimana dia dikatakan baik tatkala dia memberikan hak khusus milik Allah diberikan kepada makhluk yang tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, tafadhal dibaca surat Luqman ayat 13. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini orang zalim. Bukan zalim biasa, kezaliman yang besar. Lalu kita menganggap mereka orang baik. Dia telah melakukan kezaliman dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Gini nih contoh nih kalau dikatakan orang zalim. Kalau ada orang yang kasih ana mobil, kasih ana supir, agar ana bekerja, nih semua disiapin, makanan semuanya untuk dijual. Baik, berangkat nih dia jualan. Sore hari dapat hasil, dia nggak berikan ke ana, dia berikan ke tetangga ana. Ini orang waras nggak? Ini orang zalim. Tatkala Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki kepada kita, yang menyediakan segala fasilitas untuk kita, lalu kita menyekutukan Allah dengan selain Allah, dengan makhluk, dengan manusia, dengan nabi, dengan malaikat, dengan orang-orang soleh, yang semuanya adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan oleh Luqman kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Dan kita tahu jamaah, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kenapa? Orang udah gelap. Kalau orang masih punya cahaya,
melakukan dosa. Orang ini awalnya punya cahaya, melakukan dosa. Oke, cahaya itu tertutup, tapi dia masih punya cahaya. Sedikit-sedikit. Namun kalau sudah musyrik dan meninggal dunia dalam kondisi belum bertaubat, walaupun dia orang baik, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa dia. Allah sebutkan di surat An-Nisa 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. La yaghfir. Keputusan siapa? Allah. Kita manusia nggak punya hak untuk mengatakan fulan nggak diampuni dosanya, fulan diampuni dosanya. Yang punya hak itu Allah Azza wa Jal. Kita nggak punya hak untuk mengatakan ini haram, itu halal, itu hak Allah Azza wa Jal. Dan Allah telah menurunkan sebuah ayat yang berisi bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan udah nggak ada harapan. Mati dalam kondisi melakukan kesyirikan nggak ada harapan. Sehingga kalau masih ada muslim yang mengatakan ya nanti di surga itu kira-kira gimana ya akan ketemu sama fulan, tokoh orang-orang musyrikin. Ketemu sama fulan, tokoh orang-orang kafir. Ini orang-orang baik semua. Jadi mereka pada heran, oh ternyata surga ini luas ya. Ada kamu, ada kamu. Jamaah, Allah mengharamkan surga itu untuk orang-orang kafir. Haram. Dosanya nggak diampuni. Nggak ada harapan nih masuk surga. Allah sebutkan di surah Al-Ma'idah ayat 72. Nah, tafadhal dibaca. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Yang artinya, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Jamaah rahimakumullah. Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi menyeru, mengatakan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Beliau mengatakan kepada orang-orang Nasrani, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir. Oh Ustaz, jangan mudah-mudahan mengkafirkan orang. Kafir, musyrik. Nggak boleh. Gimana nggak boleh? Orang itu kalau ngomong fulan kafir, kalau dia nggak kafir, balik ke kita. Harus hati-hati. Ini vonis siapa yang menvonis? Allah yang menvonis. Di surat Al-Ma'idah ayat 72. Allah mengatakan laqad kafara, telah kafir, bahasa Indonesia gitu tuh. Siapa? Orang-orang yang mengatakan
bahwasanya Tuhan itu adalah Masih Ibnu Maryam. Nabi Isa itu Tuhan, katanya. Telah kafir. Padahal Nabi Isa alaihissalam nggak pernah nyuruh orang-orang itu untuk beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel, u'budullah Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Robku dan Rob kalian. Robku dan Rob kalian. Innahu man yusyrik billah. Nih, ucapan ini bisa jadi ucapan Masih Isa ibn Maryam. Allah menceritakan bahwasanya barang siapa yang menyekutukan Allah haram masuk surga. Emangnya surga itu milik kamu aja. Orang lain nggak punya surga. Subhanallah. Kita itu nggak punya surga. La ana wala antum wala siapapun. Milik siapa surga? Milik Allah Azza wa Jalla. Terus Allah disebutin yang boleh masuk siapa, yang nggak boleh masuk siapa. Kalau antum punya gedung mewah, antum punya ya tempat yang indah, tempat itu. Boleh nggak antum ngatur? Yang boleh masuk tempat ini, yang pakai sepatu doang. Yang nggak pakai sepatu nggak boleh masuk. Lalu datang orang nggak punya sepatu. Saya mau masuk, kata dia. Nggak boleh. Saya mau masuk, kata dia. Kamu siapa, kata dia. Lalu saya penjaga di sini. Terus aturannya nggak boleh. Antum maksa nggak bisa keluar sana. Dan Allah punya aturan. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Yang melakukan kesyirikan haram masuk surga. Wa ma'wahu munar, tempatnya neraka. Salah tempat engkau, bukan di sini tempatmu. Jadi tatkala kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita akan faham akidah seorang muslim. Kita bertetanggaan baik ya. Camkan ini. Tetangga kita yang non-muslim, yang dalam pandangan kita kafir, apapun agama mereka, selama mereka tidak memerangi Islam, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Kita jaga hubungan sosial. Kita jaga hubungan ketetanggaan. Kita saling membantu, nggak ada masalah. Tapi fulan mau masuk surga harus lewat la ilaha illallah. Tauhid. Tanpa tauhid nggak bisa sudah. Kenapa? Vonisnya udah turun. Suka nggak suka? Setan nggak suka nih ketika orang memahami bahwasanya orang musyrik itu di neraka. Makanya setan selalu berusaha untuk menggodain orang supaya melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran. Kalau tidak dengan lisan, dengan hatinya, dengan pemikirannya. Barakallahu fikum. Kemudian jamaah, kita lihat manusia berlomba-lomba untuk beramal. Tapi ketahuilah, sebanyak apapun amal kalian, tanpa adanya tauhid, nggak ada gunanya. Orang soleh, Ustaz, orang baik, nggak ada gunanya. Jangan mentang-mentang antum Islam, antum bertauhid. Semaunya antum menvonis orang. Loh, amalannya fulan akan gugur. Yang melakukan kesyirikan. Nggak pandang bulu. Nggak pandang bulu. Mau muslim, mau non-muslim, selesai. Siapa saja yang melakukan kesyirikan, Allah telah menvonis neraka. Di surat Az-Zumar ayat 65. Coba dibaca firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Artinya, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Siapa yang memberikan vonis ini? Allah. Diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan beliau menyampaikan kepada kita. Bukan ustadz mengada-ngada. Bukan ulama mengada-ngada. Tapi sebagian memang gak beriman sama Quran.
Sebagian memang mengatakan Quran itu bikinan Muhammad. Ya. Sehingga ketika dibacakan ayat ini, kemana-mana dia. Ana yakin Quran ini hak dari Allah Azza wa Jalla. Firman Allah, kalamullah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dan Nabi telah menjelaskan kepada kita. Dan salah satu ayatnya menyebutkan barang siapa yang melakukan kesyirikan. Mau Nabi. Kalau melakukan kesyirikan, habis. Semua amalan ini gugur dan dia akan menjadi orang-orang yang buruk. Ahibati fillah. Berkaitan dengan cahaya tauhid. Allah Azza wa Jal menurunkan kepada kita cahaya. Kita ini sedang siang hari ya. Gimana kalau terjadi gerhana, tertutup matahari, akan gelap semuanya. Orang perlu cahaya. Sekarang pun di tengah-tengah cahaya ada peraturan baru. Motor di Indonesia di siang hari, tatkala matahari terbit, mau matahari sembunyi, dia wajib pakai cahaya. Kalau ditanya kenapa? Ya aturan. Baik, aturan dibikin buat apa? Ya biar selamat. Keselamatan. Cahaya ternyata bisa menyelamatkan. Nah, tanpa cahaya antum akan digigit kalajengking tanpa tahu. Kalau ternyata antum menginjak kalajengking. Allah sebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 15 sama 16. Tentang ini cahaya yang diturunkan. Mau nggak antum nih sama cahaya ini? Tafadhal. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Yang artinya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Juru penyelamat. Kadang-kala kita dapat nih juru penyelamat. Nah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quran Karim cahaya yang diturunkan untuk menyelamatkan. Tatkala engkau ingin selamat, telah turun kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan di situ. Nih menunjukkan kepada jalan-jalan keselamatan. Orang kalau melakukan perjalanan ke daerah yang rawan, yang dikatakan banyak begal, banyak rampok, jalannya berlobang, kadangkala ada binatang yang nyebrang. Kalau nih orang nggak bawa cahaya, habis. Pakai motor, kenapa nggak boleh pakai motor tanpa cahaya? Malam-malam tuh motor, mobil. Kenapa sih harus pakai cahaya? Antum akan mencelakakan dirimu sendiri dan mencelakakan orang lain. Sedangkan orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan hidup dengan cahaya. Dia cahaya. Dia menyelamatkan dirinya. Orang lain pun dapat manfaat dari cahaya dia. Itu orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Itu dia contohkan. Orang kalau berjalan di muka bumi,
malam hari, pakai motor atau pakai mobil yang nggak ada lampunya. Di jalan pun nggak ada lampunya. Sedangkan jalan itu penuh dengan lobang-lobang. Celaka dia. Dia celaka, orang lain celaka. Maka Allah sebutkan tentang bagaimana orang-orang yang Allah kasih cahaya. Gimana dia jalannya sih? Dan orang-orang kafir yang hidup dalam kegelapan. Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 122. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang artinya, dan apakah orang yang sudah mati, lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang yang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana? Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, orang mati, kasih cahaya, terus jalan. Orang mati ketika dia berada dalam kesyirikan, dalam kekufuran. Allah berikan petunjuk. Dia berjalan di muka bumi ini. Dengan cahayanya. Orang-orang takjub. Apakah sama tuh orang dengan orang yang berada dalam kegelapan dan gak keluar-keluar dari sana? Itulah kondisi orang-orang kafir. Na'udzubillah minal kufr. Nabi Ibrahim alaihissalam ya, kalau kita mau bicara cahaya tauhid, indah tauhid ini. Kalau ada 3 Tuhan sama 1 Tuhan, kita suruh nyembah 3 Tuhan, capek antum. A'arbabun mutafarriqun khairun amillah al-wahidul qahar. Allah tuh Esa. Antum kalau punya 3 Tuhan, nanti Tuhan ini, yang ini marah nanti. Antum ke Tuhan ini, yang ini marah. Nanti ke Tuhan ini, yang 2 marah. Semua adalah bikinan. Maka orang yang mengesahkan Allah Azza wa Jal, akal sehatnya itu jalan. Coba kita lihat tuh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdebat sama kaumnya. Tadi sama raja. Sekarang sama kaumnya secara umum. Anak orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jal. Allah sebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 83. Allah perintahkan agar kita mengingat kisah Nabi Ibrahim ini. Nah, tafadhal. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قل هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Yang artinya dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Dia Ibrahim berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah kamu memberi manfaat atau mencelakakanmu?" Mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami dapat nenek moyang kami berbuat begitu." Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu. Sesungguhnya mereka, apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku, dan yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, Ahibati fillah. Lanjut. dan yang mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat." Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh." Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk membacakan cerita ini. Dan hari ini antum mendengar cerita tersebut. Bagaimana dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau datang ngomong sama bapaknya sendiri. Yang tukang buat berhala. Ngomong sama kaumnya. Kalian itu nyembah apa sih? Tuhan kalian itu siapa? Qalu na'budu asnaman. Dia berhala. Patung-patung. Kita lihat manusia itu masih saja disimpangkan, diselewengkan oleh iblis untuk bikin patung-patung bernyawa. Untuk mengenang fulan, mengenang fulan. Itu asal mula patung adalah untuk mengenang orang-orang soleh. Sehingga dilarang. Kalau mau mengenang orang soleh ya sudah. Apa kerjaan dia, wasiat-wasiat dia, itu yang diambil. Ini enggak, mereka bikin patung. Monumen. Awalnya monumen. Kata mereka, kami akan tekun terus beribadah. Oh, siap. Nabi Ibrahim mengatakan, tuh yang kalian sembah itu dengar nggak kalau kalian ngomong? Dengar nggak kalau kalian ngomong? Kira-kira tuh patung kalau dikasih makan, kasih nasi, bisa makan? Bisa nggak patung itu, berhala tersebut ngasih manfaat buat kalian? Bisa. Memberikan mudarat. Artinya kalau orang ini hari ini tidak membawa sesajen, oh besok aku hancurkan rumahnya. Apa jawab kaumnya? Enggak. Enggak. Dengar ya enggak lah. Masa patung bisa dengar? Ya enggak lah. Mereka ngakuin itu jemaah. Terus kenapa mereka terus-terusan melakukan kesyirikan? Menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan berhala-berhala. Jawaban mereka satu. Wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ini sudah tradisi nenek moyang. Ini sudah budaya lokal. Ini kearifan lokal yang kita telah mewarisinya dari nenek moyang, bahkan sebelum Indonesia merdeka pun sudah ada. Kalau itu perbuatan yang tidak benar, ditinggalkan. Tapi nggak mau kaum. Bahkan yang dilakukan kaumnya itu membakar Nabi Ibrahim. Jadi orang-orang yang mengajak orang untuk keluar dari tradisi dan budaya yang menyimpang, itu akan dimusuhin dan akan dilemparin batu. Terakhir antum akan dibakar, dibunuh sama mereka. Maka Nabi Ibrahim nih, wala bara. Beliau mengatakan, kalian tahu apa yang kalian sembah dan nenek moyang kalian, semua itu musuhku dan musuh Allah Rabbul Alamin. Nampak? Enggak bermanis lidah Nabi Ibrahim kepada orang-orang tersebut, tidak. Beliau mengungkapkan isi hatinya.
Kenapa? Karena beliau berada di atas cahaya. Kenapa takut? Dibakar nanti, dibakar sudah. Ashabul Ukhdud dibakar, jumlah mereka 20.000 orang. Istri Fir'aun disiksa, disakitin, sampai tewas dan mati oleh Fir'aun. Masyitatu binti Fir'aun, anak-anaknya dimasak, dia dimasak. Tapi karena dia berada di atas cahaya, nggak ada urusan sama semua itu. Lanjutkan perjalanan ini. Ahibati fillah, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat cahaya di sini ketika hidup di muka bumi ini. Jadi dia tahu ini ayam, dia bisa bedain. Ini ayam, ini jangkrik. Ya mudah loh Ustaz. Ini pohon. Ini patung. Dia bisa bedain. Karena ada cahaya. Mana Tuhan? Di atas sana Allah Rabbul Alamin. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Enggak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla, enggak ada. Apapun, dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi ketika seorang bertauhid, Masya Allah, akan muncul di dirinya cahaya keimanan itu akan membias, membuat yang di sekitarnya jadi merasakan cahaya tersebut. Makanya kata Nabi SAW tentang bagaimana tauhid dan keimanan ini akan dapat membuat lingkungan sekitarnya merasakan cahaya tauhid. Mana hadisnya Ustaz? Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya. Kita tahu puncak keimanan apa? La ilaha illallah. Yang paling sempurna keimanannya, maka akan paling baik akhlaknya. Itu cahaya di dunia. Jadi seorang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, melaksanakan Islam dengan benar, akhlaknya akan mulia, orang-orang akan merasakan keberadaan dia ternyata nikmat. Walaupun dia akan menjadi manusia yang paling dibenci oleh iblis dan bala tentara. Ketika di kuburan, nih mati alhamdulillah Ustaz. Cahaya dapat. Kita kalau padam listrik pakai lilin, pakai apa. Tapi ini cahaya keimanan yang akan memberikan petunjuk kepada dia. Terus kalau sudah mati, cahayanya habis. Oh, cahayanya ikut. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan bahwa tatkala malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada seorang yang beriman, ditanya man rabbuk, man nabiyuk, madinuk. Yang pertama man rabbuk. Dia mengatakan Rabbi Allah, man nabiyuk Muhammad, madinuk Islam. Ketika selesai ini mukmin menjawab, sukses dia dalam tes tersebut. Maka malaikat ini mengatakan, qad kunna na'lam annaka taqulu dzalika. Ya, kami sebenarnya udah tahu engkau mengatakan itu. Mempersaksikan bahwa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an. Kemudian kuburannya diluaskan menjadi 70 hasta kali 70 hasta. Diluasin tuh kuburan dia. Thumma yunawwaru lahu fi. Kemudian diterangin. Diluasin, kemudian diterangin. Ini cahaya tauhid. Ketika antum dapat menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir dengan benar. Antum ketika ditanya, tidak ragu. Tapi dengan penuh keyakinan dan kemantapan mengatakan Rabbi Allah. Ini orang Muhammad SAW, utusan Allah. Terus agamamu Islam. Semua agama yang selain Islam, nggak ada Allah, nggak ridha. Maka datang tuh tauhid dia, amalannya jadi cahaya. Lalu Tsumma yuqalahu nam. Lalu dikatakan kepada orang ini, tidurlah engkau. Tidur. Faqul arji ila ahli fa ukhbiruhum. Izinkan aku untuk pulang, ngasih tahu keluargaku. Biar mereka semangat juga untuk menjaga tauhid ini.
supaya jangan sampai tercampuri dengan kegelapan. Fayaqulani nam ka naumatil arus. Tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin baru. Alladzi la yuqiduhu illa ahabbu ahlihi ilaih. Yang tidak akan dibangunkan kecuali oleh orang yang paling cinta sama dia. Hatta yab'athahu Allah min madji'ihi. Sampai Allah akan membangkitkan dia dari kuburannya nantinya. Itu buat orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang lulus menjawab pertanyaan 3 tadi. Baik, setelah nanti dia di dalam kubur, bagaimana nanti ketika di padang mahsyar? Ketika melewati masa-masa yang menakutkan, ketika nanti akan melewati sirat, ketika nanti ada kegelapan, ada gelap gulita, bagaimana tauhid ini akan memberikan cahaya? Allah berfirman di surah Al-Hadid ayat 12 dan 13. Tafadhal dibaca. Di surah Al-Hadid ayat 12 dan 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Yang artinya, pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Barakallahu fikum. Orang munafik masih ada cahaya nanti. Kenapa? Karena di dunia dia pura-pura bertauhid. Kita lihat nih orang munafik ketika hidup di dunia, karena dia pura-pura bertauhid, maka dia digauli seperti orang mukmin. Masih dapat tuh dia, dapat zakat, dapat bantuan, dapat harta rampasan perang, dan menikmatin dia. Nanti di akhirat, subhanallah, dia menikmatin sebentar, kemudian cahaya itu hilang. Karena tauhid dia pura-pura. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, bainaman nas fi dhulmatin. Jadi jamaah, selesai orang-orang itu di dalam penimbangan amalan, pembagian rapot, lalu mereka ketika menuju ke neraka jahanam, menuju ke sirat, untuk menyeberang menuju ke surga, disitulah akan diberikan kegelapan kepada mereka. Ibnu Abbas mengatakan, ketika orang-orang dalam kegelapan nggak tahu memperbuat apa, mereka diam semuanya. Idz ba'atsallahu nuran. Tahu-tahu Allah bangkitkan cahaya. Jadi kelihatan orang-orang. Falamma ra'al mu'minun nur tawajjahu nahwa. Ketika melihat cahaya, mereka menuju ke cahaya tersebut. Tubuh mereka menjadi cahaya, mereka berangkat menuju ke cahaya tersebut. Lalu wa kana an-nur dalilan min Allah ila al-jannah. Cahaya itu sebagai petunjuk menuju surga. Cahaya ini menjadi petunjuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Karena yang orang-orang kafir, mereka berjatuhan ke neraka.
Orang-orang musyrikin berjatuhan ke neraka. Na'udzubillahi minan nar. Falamma ra'al munafiqun al-mu'minin qad intalaqu. Ketika orang-orang munafik yang pura-pura beriman selama ini melihat orang beriman sudah pergi beranjak jalan, lalu mereka mengikutin. Tapi ketika mereka ngikutin, tahu-tahu ada pagar yang menutupin mereka, jamaah. Akhirnya mereka teriak-teriak mengatakan, faqalu hina idzin unzuruna naqtabis min nurikum. Tolong tunggu kami kan bersama kalian. Biar kami dikasih sedikit cahaya untuk berangkat menuju ke surga. Mereka juga mengatakan, alam nakum ma'akum. Bukankah kami bersama kalian? Ya, kalian pura-pura bersama kami. Subhanallah, jemaah. Itulah kejadian pembagian cahaya. Yang orang-orang mukminin akan diantar menuju surga Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi seperti delegasi seperti tamu raja. Gimana kira-kira tamu spesial, tamu kehormatan itu? Allah mengatakan yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Pada hari kita menghimpun orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla menuju kepada Allah wafda. Ibn Abbas mengatakan rukbanan. Mereka naik kendaraan, jamaah. Mereka naik onta-onta yang bagus. Mereka naik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ali bin Abi Thalib juga mengatakan la wallahi ma ala arjulihim yuhsyarun. Enggak, mereka ketika digiring menuju kepada Allah Azza wa Jalla itu tidak di atas kaki mereka, walakin binuqin lam yaral khalaiq mithlaha. Tapi mereka akan naik onta-onta betina yang manusia tidak pernah melihat indahnya seperti apa. Alaiha raha'il min dahab. Di atasnya itu ada tempat duduk yang terbuat dari emas. Fayarkabuna 'alaiha. Lalu mereka naik. Ini dengan cahaya mereka jalannya, bukan jalan kaki. Yang munafikin udah ketutup tuh. Adapun orang-orang musyrikin memang nggak punya cahaya. Mereka bukan sedang mau diantarkan ke surga. Mereka digiring berjatuhan menuju neraka yang gelap gulita. Mereka naik kendaraan tersebut hatta yadribu abwabal jannah, sampai mereka bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang mujrimin, orang-orang musyrikin, wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Kami menggiring orang-orang mujrimin, para pelaku dosa, ke neraka jahanam dalam kondisi haus. Orang kalau digiring, yo berangkat nih, kita berangkat tuh, mau minum, ya fadhol. Digiring tuh, kalau kita lihat onta digiring atau kambing digiring untuk minum, ini digiring orang-orang mujrimin, para pelaku dosa. Menuju ke neraka dalam kondisi mereka kehausan. Tapi ternyata mereka bukan menuju ke air. Tapi mereka menuju ke tempat yang lebih panas dan lebih menakutkan. Haibati fillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu pedulinya menjaga cahaya tauhid. Makanya Nabi ketika sakit ya, 5 hari beliau ketika sebelum meninggal dunia, beliau mengatakan tentang laknatnya buat orang-orang Yahudi. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka jadikan kuburan nabi-nabi mereka masjid, tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian melakukan itu. Bagaimana pesan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ali bin Abi Thalib? Janganlah engkau melihat suratan illa tamasta wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan pernah engkau melihat gambar patung berhala melainkan engkau hancurkan, potong kepalanya. Dan janganlah engkau melihat kuburan yang diagungkan,
Tong ditinggikan kecuali engkau ratakan sama tanah untuk menjaga tauhid. Menjaga cahaya ini, jemaah. Kalau masih ada yang memohon kepada orang-orang yang mati, padahal dia merasa bertauhid, maka ketahuilah orang-orang yang meninggal dunia itu perlu doa antum. Bukan antum perlu doa mereka. Kita sekarang yang mendoakan mereka. Karena mereka sudah meninggal dunia. Yang mau ziarah kubur, silahkan ziarah kubur. Kuburan itu bisa jadi taman dari taman-taman surga. Bisa jadi lubang dari lubang neraka. Engkau datang ke sana bukan untuk meminta atau memohon. Tapi engkau datang ke sana untuk meminta kepada Allah untuk yang mati. Engkau mendoakan mereka. Hibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari cintanya kepada umat ini, beliau melarang seorang itu untuk melebih-lebihkan beliau. La tutruni kama atratil yahud, kama atratil nasara Isa bin Maryam. Kalian jangan menyanjung-nyanjungku berlebihan seperti orang-orang menyanjung Nabi Isa alaihissalam. Jangan. Akhirnya dituhankan nantinya. Tetap para nabi adalah makhluk Allah. Hamba-hamba pilihan Allah. Terus apa yang harus kita lakukan? Doakan mereka dengan bersalawat untuk mereka. Bukan berdoa kepada mereka. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, barakallahu. Tapi jazakallah khairan atas ilmunya Ustaz. Mudah-mudahan kami bisa mengamalkannya. Kemudian yang mau bertanya silakan raise hand. Oke, kepada Elif Salafiyah silakan bertanya. Nah, Afwan bentar. Anak kok suaranya? Nah, kepada Ya, sudah di-unmute tapi nggak buka mic-nya, tinggal terus yang kedua, Ustaz. yang kedua Ukhti Resti Ummu Nasyamah. Silahkan. Enggak. Masih enggak terdengar. Ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana dengar suara dari mana? Dari situ. Semoga Ustadz, keluarga, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Sebentar Ummu, gimana Ustaz? Udah dengar Ustaz? Tunggu sebentar. Baik. Baterainya habis. Mungkin untuk yang pertama Ustadz Lukman yang jawab. Belum ditanyakan. Tafadhal. Alhamdulillah. Gimana Ustaz? Udah? Sebentar tunggu. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Silahkan. Kalau pertanyaannya, kalau misalkan kita iseng ikutan permainan yang bisa ngeramal nama gitu, apakah termasuk terjerumus kepada syirik kecil? Dan jika kita menaruh secarik kertas yang berisi zikir-zikir tertentu di dalam botol yang berisikan air, lalu kita minum air tersebut, apakah termasuk tathoyur? Dan satu lagi Ustadz, bagaimana dengan orang yang mengatakan kalau tauhid itu Kalau tauhid itu katanya untuk sekelas ustadz-ustadz, kalau kita mah katanya ya belajar biasa aja dulu, belajar Al-Quran katanya gitu. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ustadz Lukman, tadi pertanyaan pertamanya apa? Pertanyaan pertamanya itu apakah ketika masukkan nama di botol itu termasuk tathoyur? Ya begitu ya Ummu Resti? Bukan. Naaf, sama yang itu apa? Yang ikut ngeramal nama-nama yang kayak gitu. Ikut ngeramal nama itu apakah termasuk terjerumus kepada syirik kecil? Nah, iseng-iseng. Yang pertama kita tahu, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Azza.
Sehingga tatkala kita meramal nama-nama, padahal engkau nggak tahu. Atau engkau merasa tahu ilmu yang khusus milik Allah. Kemudian engkau ambil dan engkau mengklaim memilikinya, di sini jadi kesyirikan. Makanya Rasul SAW melarang kita untuk datang ke para peramal. Yang disebut orang pintar kadang-kala. Nggak ada yang tahu. Kok nggak percaya sama Al-Quran yang mengatakan nggak ada yang tahu? Tapi orang kepingin tahu. Kadang-kala yang disampaikan benar, Ustaz. Maka hendaklah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla kalau ikut-ikutan meramal yang seperti itu. Karena sejatinya kita nggak tahu. Lihat garis tangannya. Ya, perjalanan hidupmu nanti akan berakhir. Iyalah, benerlah akan berakhir. Kita semua mati. Yang kedua, berkaitan dengan apa yang kedua, jemaah? Yang kedua apa, Ummu? Yang kedua, soal yang memasukkan masukkan kertas yang berisikan zikir-zikir kepada air dan airnya tersebut diminum. Sahih. Iya jamaah, berkaitan dengan ruqyah syar'iyah. Apakah ruqyah itu dengan dibacakan? Kalau itu jelas. Tapi sekarang berkaitan dengan air. Ditulis kadangkala di dalam bejana ya. Kemudian bejana tersebut dikasih air. Atau ditulis di dalam kertas kemudian disiram dengan air. Apakah itu termasuk ruqyah syar'iyah? Masalah ini yang Anda ketahui ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi yang rajih nggak boleh. Artinya silahkan dibacakan. Bukan dimasukkan ke air atau sebagian dijadikan kalung buat dia untuk menyelamatkan dirinya. Anda katakan ada khilaf di antara para ulama tentang bagaimana cara yang dilakukan oleh sebagian orang. Apakah itu sesuai dengan syariat? Yang lebih kuat bahwasanya hendaklah engkau membaca ruqyah tersebut. Dibacakan kepada air. Kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Jadi bukan ditulis. Kemudian dimasukkan ke air. Kemudian airnya diminum. Itu berkaitan dengan pertanyaan kedua. Adapun yang ketiga. Kalau bicara tauhid itu kelasnya ustadz gitu ya. Kalau kita mah orang-orang kayak gini masa dia baca Quran. Quran itu full tauhid. Quran itu full tauhid. Dari awal sampai akhir bicara tauhid. Jadi kalau engkau katakan kalau bicara tauhid itu ustadz, kalau orang biasa baca Quran, yang kau baca Quran, emangnya tauhid itu diambil dari mana? Dari Al-Quranul Karim. Kalau isi Quran yang kita lihat, kalau bukan tentang cerita para nabi yang mengajak umatnya kepada tauhid, nanti adab yang diberikan kepada mereka yang tidak mau bertauhid, atau isinya pahala buat orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, atau konsekuensi dari orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua isi Quran berkenaan dengan tauhid. Maka ketika orang membaca Al-Quranul Karim, maka di situ dia akan mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah. Jadi kalau bicara tauhid memang nggak harus pakai kitab tauhid. Oh, anak mengkaji kitab tauhid. Ini orang kadangkala berpikir kalau nggak ngaji kitab yang namanya kitab tauhid berarti belum belajar tauhid. Baik, yang kedua, berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Yang merupakan kitabullah yang Allah turunkan sebagai huda. Sebagai petunjuk. Ada yang berpendapat, jangan belajar ilmu dari Quran. Nanti bisa tersesat antum. Antum ilmunya belum nyampe ke sana. Kalau yang tadi harus kitab tauhid, yang ini ada lagi kelompok, hati-hati kena racunnya Quran. Subhanallah. Quran diturunkan nur. Quran diturunkan syifa, penyembuh, penawar. Makanya ketika belajar Quran Karim, tadi perlu tafsirnya, perlu mengkaji lebih dalam lagi, bukan dengan akal sendiri sehingga tidak tersesat. Memang nggak boleh menafsirkan Quran dengan semau dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.
Baik, jazakallah khairan Ustaz. Kemudian penanya selanjutnya kepada Ibu Selsa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana sih kita itu tahu kalau kita itu udah benar-benar banget bertauhid dan tidak dikatakan sebagai orang yang munafik? Lalu yang kedua, Ana punya teman, beliau itu mengaji di salah satu, apa ya, saya juga kurang tahu ya. Cuman yang saya tahu itu, Fulana itu sangat menyucikan ustadznya gitu, kiainya. Sampai benar-benar dia itu pernah berstatement bahwa kiainya itu adalah orang yang suci dan selalu apapun yang dikatakan oleh kiainya itu selalu dianggap benar. Nah, itu bagaimana ya, Ustaz? Apakah itu termasuk kepada syirik? Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Fikum wa barak jamaah. Nah, ini dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana kita tahu tauhid kita udah benar apa enggak. Bagaimana dengan kondisi tadi ada yang pengutusan guru sehingga mengatakan gurunya suci macam-macam. Kalau bicara kita nih perlu menjaga tauhid sampai meninggal dunia. Bagaimana kita mengetahui kita sudah bertauhid apa belum? Belajar. Sehingga kita tahu mana amalan yang sesuai dengan syariat, mana amalan kesyirikan. Soalnya kalau kita nggak tahu, kita akan terjebak dalam kesyirikan dan kita nggak sadar. Dan ini yang terjadi banyak di masyarakat. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang mengurangi keimanan dia atau bahkan membatalkan keimanan dia tanpa sadar karena nggak belajar. Maka ketika anti ingin tahu anti sudah bertauhid apa belum, maka anti perlu belajar. Dengan belajar itu kita tahu standarnya gimana sih tauhid yang benar. Kemudian yang kedua, berdoa terus agar dihindarkan dari kesyirikan. Walaupun sudah tauhid, alhamdulillah Ustaz, anda udah belajar, anda udah ngerti, tapi anti harus tahu. Perjalanan hidup anti belum selesai. Iblis nggak berhenti menyesatkan anti. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdoa mengatakan wajunubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyekutukan engkau dengan menyembah berhala-berhala. Nabi Ibrahim aja takut. Maka kita perlu takut. Nabi menakutkan hal itu untuk menimpa umatnya. Nah, maka kita perlu menjaga diri dari itu dengan berdoa. Berilmu, dia beramal, terus berdoa memohon kepada Allah SWT. Adapun pengkultusan guru. Iya. Untuk semua umat Islam. Untuk semua umat Islam. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Beliau tidak mau dikultuskan. Sehingga dilebihkan dari posisi beliau sebagai hamba Allah dan utusannya. Beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Beliau ma'sum. Beliau terjaga. Beliau suci. Adapun manusia setelah Nabi Muhammad SAW, siapapun orangnya, mau para sahabat Nabi, mau para tabi'in, mau ulama-ulama, mau wali-waliullah, semuanya itu adalah manusia yang melakukan dosa. Ya. Nabi Muhammad SAW ma'asum. Yang diucapkan pasti benar. Kalau orang-orang sesudahnya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan kalau engkau melihat orang itu berjalan di air. Atau terbang di langit. Berjalan di air, terbang di langit. Maka jangan percaya dia itu waliullah sampai engkau ukur amalan dia sesuai nggak dengan standar agama ini. Karena ada yang kalau berzikir ya gambar gurunya diletakkan di sana di sebuah ruangan ya. Dia kemudian menundukkan ketika dia bersama-sama bareng-bareng dimatikan lampunya, di situ ada gambar gurunya. Subhanallah jemaah. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Semua orang ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali Rasulullah SAW. Maka nasehatin orang-orang tersebut.
dengan mengatakan kepada mereka, ya, kalau bicara gurumu suci, ingat gurumu manusia biasa. Karena banyak model-model kayak gitu jamaah penipu sebenarnya. Nanti dia gaulin santriwatinya, nanti orang-orang store uang sama mereka, macam-macam lah kejadian. Maka agar menyelamatkan diri, agar tidak tersesat, hendaklah kita berusaha untuk memaparkan amalan mereka nih kepada sunnah Nabi SAW. Apakah sesuai dengan agama atau tidak sesuai? Kalau sesuai, alhamdulillah. Nggak sesuai, ingat, kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada siapapun. Kepada Nabi pun Nabi melarang hal itu. Tetap beliau Nabi. Apalagi kepada manusia biasa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Kemudian penanya selanjutnya kepada Ibu Rini. Silahkan. Ibu Rini. Oke. Selanjutnya silahkan kepada Abu. Oh, waalaikumsalam. Naam. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tadi Ustadz bilang cahaya itu kita butuhkan selama di dunia, di alam kubur, dan di padang mahsyar. Terus kalau selama cahaya di dunia ini kita cahayanya nggak terlalu terang gitu, mungkin kadang redup, kadang terang. Bagaimana kita mengkondisikan supaya cahaya itu tetap hidup? Yang kedua, apakah cahaya yang di dunia menjadi barometer untuk cahaya di alam kubur dan di padang mahsyar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah. Kalau bicara cahaya tauhid, cahaya keimanan, cahaya hidayah Allah yang kadangkala terang sehingga kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin semangat kita beramal, semakin terang buat kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadangkala cahaya itu jadi redup. Maka ketahuilah, redupnya cahaya itu karena dosa. Sehingga tatkala seorang melakukan dosa yang membuat redupnya cahaya, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengikuti dengan amal kebaikan. Supaya cahaya itu jadi terang kembali. Cahaya yang redup ini nggak boleh dibiarin. Ada orang yang suka membaca pemikiran-pemikiran menyimpang, pemikiran-pemikiran nyeleneh. Memang cahaya dia udah redup. Karena pemikirannya nyeleneh, mati cahaya dia. Karena sekarang muncul yang namanya fitnah syubuhat yang begitu menakutkannya. Kalau kita nggak jaga diri, kalau kekuatan cahaya kita lemah, kita bukannya akan terang, tapi akan mati. Maka hendaklah kita meninggalkan dosa, meninggalkan tempat-tempat yang dapat membuat cahaya itu mati, tinggalkan syubhat-syubhat, fitnah-fitnah syahwat, kemudian pandanglah bahwa kehidupan ini akan berakhir. Kalau bicara capek, iya kita capek beramal, kita lelah di sini. Setan nggak pernah tidur siang, dia terus menyesatkan manusia. Maka agar cahaya itu terus terang, perbanyak amal ketaatan, nuntut ilmu, dan hindari tempat-tempat yang dapat mematikan cahaya. Dan ketika engkau harus terjebak dalam dosa, ingat, langsung hidupkan kembali cahaya itu dengan beristighfar, memohon ampun sama Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepadanya. Adapun pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan yang kedua? Anda ini, barometer, iya barometer. Baik. Apakah cahaya yang di dunia ini menjadi barometer cahaya yang di akhirat? Nah, ketika kita hidup di dunia, pembagian rizki, pembagian keberuntungan, kebahagiaan harta itu dibagikan sesuai dengan kadar ujian yang Allah berikan. Ini orang Allah kasih miskin. Ini orang Allah kasih kekuasaan. Bukan karena dia orang soleh. Bukan karena dia orang baik. Oh, orang baik itu akan terus pangkatnya naik. Enggak. Ada orang nggak pernah sholat, pangkatnya naik terus. Ada orang nggak pernah ibadah, hartanya banyak. Tapi nanti pembagian setelah kita meninggal dunia, di sini baru yang namanya pembagian sesuai dengan amalan. Makanya Nabi menyebutkan biqadri amalih. Pembagian cahaya itu
yu'tan nas atau yu'tar rajul an-nur biqadri amali. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang akan dikasih cahaya sesuai dengan amalannya. Di sini penentuannya. Sekarang kita hidup. Cari amalan-amalan yang membuat cahaya semakin besar. Dan tentunya tauhid itu adalah cahaya yang paling utama. Yang lainnya akan menambahkan. Tapi kalau tauhidnya sudah nggak ada, habis. Dia akan gelap gulita menuju ke neraka. Jadi besar kecilnya cahaya tergantung amalannya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan cahaya kita besar, di mana orang-orang beriman mengatakan, Allahumma atmim lana nuran. Ya Allah, sempurnakan buat kami cahaya kami untuk menuju surga. Ya Allah. Karena ini masih di padang mahsyar. Perjalanan menuju ke surga. Masih ada daerah-daerah gelap yang harus mereka lewatin. Dan yang paling gelap adalah neraka jahanam yang di atasnya ada sirat. Mereka melewatin itu jamaah biqadri amali, sesuai dengan amalannya. Maka saatnya kita beramal, tapi ingat masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Abu Argi. Silahkan Bapak. Afwan Ustaz, mau bertanya bagaimana tentang firasat melalui mimpi. Kita ketahui mimpi itu sebenarnya kan bagaikan burung yang hinggap di gedung, dan itu dia pergi begitu saja. Tapi mimpi tersebut kadang biasanya benar terjadi gitu dengan firasat tersebut. Nah, jika kita mempercayainya atau sekedar mewaspadainya, apakah itu termasuk syirik gitu? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Kalau bicara mimpi, mimpi itu ada 3. Yang pertama, ru'ya minallah. Mimpi yang memang dari Allah SWT. Yang kedua, yang dari setan. Yang ketiga, bunga tidur. Bunga tidur. Mimpi yang dari Allah SWT jadi petunjuk memang. Tapi yang dari setan menyesatkan, seperti orang yang mimpi junub, mimpi apa macam-macam. Jadi mimpi buruk. Itu dari setan. Kemudian bisa jadi itu memang bunga tidur. Orang sebelum tidur dia kepingin jeruk. Bangun tidur tahu-tahu berasa jeruk di mulutnya. Allah, zen, anak mimpi makan jeruk, kata dia. Itu bunga tidur aja. Maka kalau antum mewaspadai tadi, seperti mimpinya raja di saat Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir sana, ketika dia bermimpi melihat 7 sapi yang kurus makan 7 sapi yang gemuk ya, sampai akhir cerita mimpi tersebut, maka itu petunjuk memang, bisa jadi petunjuk. Atau mimpinya bukan mimpinya Nabi Yusuf, mimpinya temannya Nabi Yusuf di penjara. Bermimpi dia. Dan mimpi itu ada takwilnya ketika itu dari Allah sebagai sebuah petunjuk. Tapi ada mimpi dari syaitan. Makanya Nabi SAW melarang kalau engkau mimpi buruk untuk cerita kepada manusia. Terus gimana? Ya sudah. Meludah ke kiri 3 kali kemudian katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari syaitan. Jadi tergantung mimpi mana yang antum lihat ketika antum katakan mewaspadai mimpi, takut benar-benar terjadi. Seperti Nabi Yakub ketika Nabi Yusuf mimpi tentang 12 bintang, tentang 11 bintang yang sujud untuk Nabi Yusuf alaihissalam, melihat bulan dan mentari yang mereka sujud buat Nabi Yusuf. Nabi Yakub waspada, jangan kau ceritakan mimpimu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi nggak masuk syirik, nggak masuk apa, karena memang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan ar-ru'ya as-sadiqah juz'un min sittin wa thalathina juz'an minan nubuwah. Tunggu, ana salah. Juz'un min sittin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Nabi SAW mengatakan mimpi itu termasuk dari 1 bagian dari
46 bagian kenabian. Nabi menjadi nabi itu selama 23 tahun. Setengah tahun pertama dimulainya wahyu itu dengan mimpi yang menjadi kenyataan. Maka dan Nabi menyebutkan sudah selesai kenabian itu, yang masih tersisa adalah mimpi baik tadi yang menjadi firasat atau petunjuk buat seorang yang beriman. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ada yang bertanya dari message ini, bagaimana Ustaz kalau mimpi mantan karena hampir beberapa hari begitu? Nah, itu tadi masuk yang bunga tidur atau dari syaitan. Ada orang sebelum tidur memang dia kepikiran sama mantannya. Ketika tidur, datang tuh mantannya. Lalu dia mengatakan, apa ini petunjuk dari Allah ya, supaya anak balik lagi sama dia. Ada minasyaitan jadinya. Apalagi ketika mantannya itu adalah orang yang tidak benar. Atau antum pacaran, bukan mantan istri atau mantan suami. Tapi ketika itu mantan suami, bisa jadi petunjuk. Ada orang memang dia berpikir gitu loh, anak ini mau cerai, atau mau rujuk, atau gimana. Bisa jadi ada petunjuk dari mimpi juga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu kayaknya pertanyaan terakhir Ustaz Lukman. Oh, tayyib. Kita udah zuhur. Udah zuhur, Ustaz. Ini masih jam 7:30, Ustaz. Oh, 7:30 penghina. Tayyib, Ustaz. Ustaz Lukman. Nah. Tayyib, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz, atas nasihatnya. Mungkin untuk menutup acara ini, mungkin Ustaz yang lebih afdal untuk menutupnya, Ustaz. Tayyib, barakallahu fikum jamaah. Bicara tauhid, ingat tujuan kita diciptakan di muka bumi adalah untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kita itu milik Allah. Semua yang ada itu makhluk yang diciptakan oleh Allah agar kita bisa menikmati muka bumi. Mereka diciptakan untuk kita. Dan kita diciptakan untuk Allah Azza wa Jalla. Jaga hati kita. Jangan sampai ada selain Allah di sana. Kalau engkau mau berdoa, memohon, mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla. Mintalah kepadanya. Tinggalkan segala hal. Bergantunglah kepada Allah Samad. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kajiannya. Dan acara ini diselenggarakan oleh MT dan SRB dan mudah-mudahan oleh pekerja mengaji dan SRB. Jazakumullah khairan. Kemudian juga mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari acara ini atau atas kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Nanti sore, kajian nanti sore. Gimana Pak Bimo? Nanti sore masih ada pengajian nanti sore. Kemudian besok pagi juga. Nanti sore ada pengajian ya, insyaallah. Sore jam 4. Insyaallah. Jam 4 oleh Ustadz siapa? Sebentar. Jam 4 Ustadz Andi Oktavian. Judulnya 10 nasihat di tengah musibah. Jam 4 sore. Kemudian besok pagi Ustadz Rizal Junior Putrananda. Judulnya kesabaran Ramadan dan kesabaran. Insyaallah. Insyaallah. Jazakallah khairan Pak Bimo atas informasinya dan mudah-mudahan kita bisa tetap selalu untuk mengikuti kajian yang diadakan oleh pekerja mengaji ini. Amin. Amin. Mungkin masih ada Pak Bimo yang mau disampaikan? Ya, sudah cukup. Mungkin di close saja. Oke, dia di close. Silakan untuk beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.